Hai hai, kembali lagi di channel video aku Yuli. Oke, seperti biasanya sebelum kalian lanjut nonton video aku ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian akan terus dapat video terbaru dari aku. Di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku mengobati kucing aku yang kapan hari itu terkena piometra. Piometra itu sendiri adalah jadi terisinya uterus oleh nanah karena infeksi atau hormon. Dan piometra itu ada dua, piometra terbuka, ada juga piometra tertutup. Piometra terbuka itu ditandai dengan keluarnya nanah dari lubang vagina, sedangkan tertutup karena dia nggak bisa mengeluarkan nanahnya itu akan mengakibatkan rahimnya itu akan atau uterusnya akan terisi dengan nanah, sehingga kadang orang itu salah paham dikiranya hamil padahal itu sebenarnya terkena piometra. Dan kebetulan kemarin itu kucing aku si Luna, dia itu terkena piometra jenis piometra terbuka. Oke, aku akan cerita dulu ya awal-awal aku tahu kalau dia piometra. Si Luna itu baru aja lahiran. Nah, di hari ketiga setelah dia lahiran itu aku melihat ada kayak cairan kental putih itu dari lubang vagina dia. Itu tuh lebih kayak keputihan gitu loh. Aku kira masa iya kucing ada keputihan seperti manusia. Akhirnya aku foto, terus aku kirimin ke dokter hewan langganan aku, dan beliau bilang itu tuh indikasi terkena piometra dan harus dibawa ke dokter hewan karena kalau nggak cepat ditanganin itu bisa bahaya. Dan waktu itu siangnya aku langsung ke dokter hewan. Ternyata di sana si Luna di USG dan memang ditemukan massa di dalam uterus dia. Itu tuh massanya berupa nanah atau maksudnya benda cair gitu ya. Dan dokter hewannya memang menyarankan untuk si Luna segera disteril aja, karena kalau misalkan ditunda-tunda itu nanti akan bahaya untuk kesehatan dia. Nah, aku bilang dong sama dokternya kalau si Luna ini baru aja lahiran dan sekarang anaknya baru usia 3 hari. Dokter hewan tersebut akhirnya memberikan opsi karena pertimbangan anak-anaknya tadi. Kalau misalkan si Luna dioperasi kan otomatis dia harus opname di vet dan ada luka bedah di perut dia. Kasihan kan kalau menyusuin anaknya, pasti dia akan kesakitan. Dan owner juga harus bener-bener merawatnya itu bener-bener harus telaten gitu loh. Akhirnya dikasih opsi, jadi si Luna diberikan antibiotik dengan catatan nanti setelah usia anaknya ya kurang lebih 6 mingguan gitulah, 6 mingguan atau pokoknya kalau anaknya udah bisa makan sendiri, dokter hewan tersebut menyarankan si Luna harus segera disteril. Jadi diangkat rahimnya. Sebenarnya aku sih agak maju mundur gitu ya, mau nyeteril si Luna karena 2 bulan sebelumnya kucing aku yang namanya Pusi itu juga operasi pengangkatan rahim karena dia divonis terkena endometriosis atau penebalan dinding rahim. Nah, yang aku dapetin setelah operasi endometriosis atau maksudnya operasi pengangkatan rahim pada Pusi itu, si Pusi setelah 2 minggu akhirnya dia RIP atau mati. Dan aku nggak mau itu terjadi dengan si Luna. Akhirnya setelah aku tebus dan aku searching di sosmed, ada akun atau grup Facebook itu tentang dunia kucing. Di situ ada orang tweet katanya ada kucing dia itu juga terkena piometra. Nah, di situ banyaklah orang yang ngasih saran. Memang semuanya rata-rata ngasih saran untuk kucingnya itu disteril. Tapi ada satu komen yang waktu itu bikin aku langsung fokus. Beliau ini adalah salah satu cat host dari Jakarta, namanya nggak akan aku sebut di sini. Dan beliau cerita kucingnya itu 3 ekor pernah terkena piometra dan alhamdulillah sembuh dan bisa hamil lagi. Aku langsung gercep untuk japri beliau dan beliau langsung telepon aku. Beliau cerita pengalamannya, obat apa yang diberikan kepada kucingnya bisa sampai sembuh. Nah, sebelum aku menerapkan obat yang disarankan oleh ibu-ibu yang dari Jakarta itu, aku ngasih Luna obat versi aku sendiri karena aku juga browsing dari Google kan, sebenarnya sih ini nggak boleh
Kalau kalian nggak yakin nggak usah ditiru ya. Ini tuh cara aku yang memang bener-bener aku kasih ke Luna. Waktu itu aku browsing, aku nemu obat antibiotik itu merek Super Tetra. Nah di situ Super Tetra itu klaimnya bisa menyembuhkan penyakit kelamin pada pria seperti sifilis atau raja singa gitulah. Nah aku mikir mungkin ini bisa jadi opsi obat untuk si Luna. Akhirnya aku coba obat Super Tetra itu. Aku berikan, itu kan bentuknya kapsul ya. Nah kapsul itu isinya aku bagi jadi 3, dan setelah aku bagi jadi 3 itu aku juga berikan sehari 3 kali. Tapi ya, mungkin untuk dosis kucing itu sehari 3 kali, 1 kapsul dibagi 3 untuk diminumkan sehari 3 kali itu kayaknya masih kebanyakan dosisnya, dan efek sampingnya si Luna mencret-mencret. Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba cara aku memberikan Super Tetra, mending ini dibagi menjadi 6 gitulah. Jadi 1 kapsul dibagi menjadi 6. Terus cara pengaplikasiannya itu, isi kapsulnya diambil. Cara memberikannya kalian campur madu, karena kayaknya Super Tetra ini pahit banget dari aromanya dan juga dari reaksi si Luna waktu aku beri itu. Kayaknya dia itu nggak mau. Jadi mungkin aku sih ngiranya ini kayaknya memang pahit banget. Nah dari pemberian Super Tetra ini tuh 3 hari bener-bener nanahnya mampet. Beda dari obat yang sudah diresepkan dokter di vet tadi, itu kan aku diberikan Yusimok. Aku berikan selama 2 hari apa 3 hari berturut-turut itu nggak ada perubahan, jadi nanahnya masih keluar. Setelah pemberian Super Tetra itu kan sudah mampet. Nah aku telepon lagi ibu-ibu cat house dari Jakarta. Kata beliau, kalau udah mampet nggak apa-apa mbak, berarti harus ini, soalnya kan kalau antibiotik itu maksimal 14 hari. Jadi kalau misalkan sudah mampet, mbaknya dikasih aja antibiotik untuk rahimnya gitu, untuk treatment rahim. Nah obat yang dikasih sama ibu-ibu tadi itu mereknya clindamycin, tapi yang ukuran 500 mg. Itu juga dibagi menjadi 6 atau dibagi menjadi 7 juga nggak apa-apa. Diberikan sehari 3 kali, pagi, siang, sama sore. Dan alhamdulillah sekali sampai sekarang Luna nggak pernah kumat. Oh iya, aku lupa, aku mau ngasih tahu kalian. Jadi obat yang diberikan sama ibu-ibu dari Jakarta itu ada 2 macam antibiotiknya. Ya, jadi gini, obat dari ibu Jakarta itu selama kucing kalian atau kucing yang terkena piometra itu masih mengeluarkan nanah, beliau menyarankan aku untuk memberikan obat metronidazole dosis 500 mg dan juga amoxicillin dosis 500 mg. Kalau bisa amoxicillinnya itu yang paten, jangan yang generik. Amoxicillin paten itu biasanya ada di Yusimok yang tablet. Aku waktu itu beli dari brand Yusimok yang tablet itu, aku bagi jadi 6. Tapi karena belum aku kasihkan, itu udah mampet dengan pemberian Super Tetra, jadi itu nggak jadi aku kasihkan. Terus kalau misalkan pemberian metronidazole dengan amoxicillin itu tadi udah mampet, kalian bisa memakai itu tadi dikasihkan selama 1 minggu ya. Kalau udah mampet baru dikasihkan obat yang namanya clindamycin, dosisnya 300 mg. Itu juga dibagi menjadi 6. Jadi diberikan selama 1 minggu. Paham gak sih kalian dengan penjelasan aku ini? Aku aja juga agak gimana ya, berasa ngomongnya kayak belibet gitu loh. Jadi gini, selama kucing kalian terkena piometra, jika masih mengeluarkan nanah, ada 2 opsi obat. Yang pertama treatment pakai namanya Super Tetra. Kalau kalian nggak yakin dengan Super Tetra, kalian bisa pakai opsi yang kedua, yaitu metronidazole dengan amoxicillin. Metronidazole dengan amoxicillin itu dikombinasi, masing-masing dibagi 6, diberikan 3 kali sehari. Nah kalau piometranya itu udah nanahnya berhenti, kalian pakai treatment untuk rahimnya. Jadi clindamycin
clindamycin 300 mg itu juga dibagi jadi 6, diberikan selama 1 minggu. Nanti aku bakal kasih tahu wujud obatnya kayak gimana setelah, nanti maksudnya di akhir video gitu loh. Terus kalau kalian tanya apakah kucingnya bisa hamil lagi, aku belum tahu karena ini kan udah 3 bulan pasca si Luna lahiran. Aku masih mengistirahatkan dia. Sebenarnya dia ini di bulan ini udah birahi lagi, tapi memang sengaja nggak aku kawinkan karena memang diistirahatkan dulu. Nanti kalau dia birahi lagi di siklus berikutnya mungkin akan aku kawinkan. Kan kasihan juga kan kalau nggak dikawinkan, karena piometra itu salah satu pemicunya juga karena dia telat kawin gitu. Oke, cukup sekian video dari aku. Habis ini aku bakalan nunjukin penampakan obatnya. Dan kalau kalian nggak yakin dengan cara aku ini, jangan ditiru ya, atau nggak usah diterapkan. Kalian bisa pakai cara kedokteran, mungkin dioperasi steril, karena itu memang lebih bagus daripada kalian nyoba obat yang agak ngawur gitu ya. Tapi ini aku sih nge-share dari pengalaman aku sendiri yang memang aku nggak kepingin kucing aku di steril. Cukup sekian video dari aku, and see you, bye bye. Jadi guys, ini tuh waktu aku baru nemuin kalau si Luna itu terkena piometra. Nih, kalian perhatikan bagian vagina dia itu ada kayak lendir gitu loh. Itu. Nah, ini kan bentuknya kayak keputihan pada manusia ya. Dan ini tuh siangnya langsung deh aku bawa dia ke dokter hewan. Berhubung suami aku masih kerja, jadi aku tuh kesana sendirian pakai motor. Jadi kucing aku tuh agak kepanasan, soalnya memang jarak rumah aku dengan vet lumayan jauh dan waktu itu memang bener-bener panas. Ini tuh aku berusaha menenangkan dia dengan cara ini dielus-elus gitu. Kalian bisa lihat kan dia tuh sampai melet-melet gitu karena itu memang dia kepanasan sewaktu di perjalanan. Dan ini malamnya sewaktu udah pulang dari vet, nananya itu masih aja keluar padahal udah aku kasih antibiotik. Ya mungkin memang antibiotiknya belum terlalu bekerja gitu ya. Dan di sini aku terima kasih banget buat ibu-ibu dari Ketems Jakarta itu karena udah ngeresepin obat yang benar-benar ampuh. Jadi guys, ini tuh obat yang dikasih ibu-ibu dari Jakarta itu ya, yang diresepin maksudnya. Ini tuh opsi kedua. Kalau kalian nggak pakai super tetra, kalian bisa pakai ini. Jadi metronidazole 500 mg dibagi 6. Nah, satunya lagi ini amoxicillin juga 500 gram. Ini tuh kemarin aku dapat yang generik, tapi kalau kalian mau yang paten itu ada yang belinya itu di Kimia Farma atau pakai merek Yusimok yang tablet, itu dosisnya juga 500 gram. Nah, kalau kedua obat ini udah dikasih selama 1 minggu, kalian hentikan. Selanjutnya kalian berikan obat clindamycin 300 mg ini juga dibagi menjadi 6. Ini diberikan di minggu kedua setelah obat yang pertama tadi berhenti. Oke, semoga penjelasan aku ini bisa kalian pahami. Semoga kucing kalian sehat selalu. See you, bye-bye.